Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatah Gojali. Dengan NIM saya adalah 20081066061. Saya dan rekan saya yang bernama Adi Proyogo akan menjelaskan atau menceritakan sedikit mengenai sejarah perumusan Pancasila. Kami membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pancasila. Sejarah perumusan Pancasila. Pancasila merupakan sebuah nama dari ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Pancasila sendiri asal-usulnya terbentuk dari nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang tepatnya terdiri dari dua kata, yaitu panca dan juga sila. Panca berarti 5 dan sila juga dan sila yang berarti ajaran dasar. Nah, Pancasila sendiri sudah sejak lama dikenal oleh bangsa Indonesia, tepatnya diperkenalkan pada zaman kerajaan agama Buddha, yaitu pada kerajaan Majapahit. Pada saat kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Hayam Wuruk, terdapat kemajuan besar di bidang sastra. Nah, pada zaman tersebut terdapat dua karya sastra yang terkenal, yaitu Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca dan Kitab Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Nah, di dalam dua kitab tersebut terdapat kata Pancasila, namun berbeda arti satu sama lainnya. Nah, kemudian kata Pancasila diperkenalkan kembali pada sidang BPUPKI yang pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Oh iya, BPUPKI merupakan badan penyelidik usaha kemerdekaan Indonesia, yang merupakan badan pendudukan Jepang, sebagai janji manis agar untuk Indonesia merdeka. BPUPKI sendiri diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Ya. Pada sidang BPUPKI yang pertama yang bertujuan untuk seperti namanya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yaitu hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh Indonesia sebelum merdeka, yaitu merumuskan dasar negara. Pada sidang BPUPKI yang pertama ada 3 orang yang merumuskan dasar negara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Pada kesempatan pertama, yaitu Bapak Mr. Muhammad Yamin menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara. Mr. Muhammad Yamin menyampaikan 5 poin dasar negara. Yang pertama adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sesudah menyampaikan gagasannya tentang dasar negara, Mr. Muhammad Yamin juga menyampaikan gagasan mengenai rancangan undang-undang dasar yang di dalamnya ada yang isi sebagai berikut ini. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kesejahteraan sosial, dan juga ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, dari yang kita lihat ini, rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Mr. Muhammad Yamin sangat hampir mirip sekali dengan Pancasila yang seperti sekarang ini, hanya berbeda beberapa poin saja. Kesempatan selanjutnya giliran Mr. Supomo yang menyampaikan usulannya atau pendapatnya mengenai dasar negara. Mr. Supomo mengusulkan 5 poin dasar negara, yaitu yang pertama persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan juga keadilan rakyat. Nah, kemudian giliran Insinyur Soekarno yang menyampaikan gagasan dan pendapatnya mengenai dasar negara. Nah, ada orang yang berpendapat bahwa Insinyur Soekarno pada waktu merumuskan dasar negara ini sudah sangat lama sekali, pada saat waktu pengasingan di Pulau Ende, yaitu tepatnya di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ya, di bawah pohon sukun di pinggir pantai. Pada waktu itu Soekarno sangat memikirkan bagaimana nasib Indonesia ke depannya
dan dihasilkan sebuah dasar negara yang akan diusulkannya ini. Ya, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 poin dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, kemudian Soekarno mengatakan bahwa kelima poin tadi bisa diperas menjadi 3. Oh ya, 5 poin tadi dinamakan oleh Soekarno sebagai Pancasila, tidak seperti 2 usulan yang lain disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dan Mr. Supomo yang tidak menamakan usulannya itu. Insinyur Soekarno menamakan usulannya sebagai Pancasila, diusulkan dari temannya yang seorang ahli bahasa. Namun sampai sekarang yang mengusulkan kata Pancasila tersebut diusul oleh kepada Soekarno untuk menamakan usulan dasar negara sampai sekarang masih tidak diketahui. Ya, nah kemudian 5 poin tadi bisa diperas. Soekarno mengatakan 5 poin tadi bisa diperas menjadi 3 yang disebut Soekarno sebagai Trisila. Nah, yang berisi sosiodemokrasi, sosionasionalis, dan juga ketuhanan. Nah, ketiga poin tadi bisa diperas lagi menjadi 1, yaitu yang dinamakan Ekasila, yang berisi gotong royong, yang merupakan ciri khas masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Mengenal masyarakat Indonesia dalam bekerja sama dalam melakukan suatu pekerjaan agar pekerjaan tersebut mudah. Nah, kemudian namun sidang BPUPK yang pertama ini tidak menyampai kesepakatan. Kemudian dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang. Nah, beranggotakan 9 orang. Panitia kecil tersebut dinamakan panitia 9. Panitia tersebut berisi orang-orang yang dipercayai oleh Dr. Rajiman Wijodiningrat untuk mengurus dasar negara. Ya, dasar negara yang sudah 3 orang tadi disampaikan. Panitia ini anggotanya adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusno, Jokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakar, Kiai Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Kiai Wahid Hajem, dan juga Mr. Muhammad Yamin. Nah, hasil dari pembentukan panitia 9 ini adalah piagam, yaitu piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, piagam Jakarta ini berisi mengenai Pancasila, yaitu yang sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, rakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ada 1 poin yang berbeda, yaitu pada sila pertama dengan pada sila sekarang. Teman saya akan menjelaskan mengapa sih sila pertama berbeda dengan Pancasila sekarang. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sidang BPUPKI kedua dilanjutkan dengan agenda membahas pidato berkenaan dengan usulan calon asas dasar negara yang telah disampaikan oleh 3 tokoh sejak tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Pembahasan terhadap ketiga usulan calon asas dasar negara itu tidak lagi dibahas oleh seluruh anggota BPUPKI, namun telah ditetapkan 9 tokoh yang dipercayai untuk mengemban tugas mulia itu. Ke-9 tokoh itu kemudian dikenal dengan istilah Panitia 9. Melalui rapat yang secara intensif yang dilakukan pada tanggal 14 sampai tanggal 16 Juli 1945,
Akhirnya panitia 9 telah mencapai suatu hasil yang sangat baik, yaitu suatu rumusan Pancasila yang lazim dikenal dengan istilah Piagam Jakarta, yang susunannya sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perumusan itu secara sistematika Pancasila yang tertuang dalam Piagam Jakarta dapat diterima oleh BPUPKI dalam sidang yang tanggal 14 sampai 16 Juli 1945. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mulai bekerja. Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Keanggotaan dari PPKI ini seluruhnya terdiri dari orang-orang Indonesia untuk memeriksa hasil kerja BPUPKI sebagai bahan persiapan kemerdekaan Indonesia nanti. PPKI melaksanakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 yang berhasil menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara, serta menetapkan atau memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.